Halo teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan subbab yang terakhir dari bab 8, kebebasan melalui komitmen. Budaya konsumtif sangat lihai dalam membuat kita menginginkan lebih, dan lebih. Di bagian dasar dari semua sensasi dan pemasaran itu terdapat implikasi bahwa semakin banyak selalu berarti semakin baik. Saya meyakini ide ini bertahun-tahun. Menghasilkan lebih banyak uang, berkunjung ke lebih banyak negara, memiliki lebih banyak pengalaman, bersama dengan lebih banyak wanita. Tetapi, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Faktanya justru kebalikannya yang benar. Sesungguhnya, kita sering merasa lebih bahagia dalam situasi berkekurangan. Ketika kita diberi muatan, peluang, dan pilihan yang terlampau banyak, kita menderita apa yang disebut ahli psikologi sebagai paradoks pilihan. Intinya, semakin banyak pilihan yang diberikan, kita akan menjadi semakin kurang puas atas apapun yang kita pilih. Karena kita sadar akan semua pilihan lain yang mungkin sekali kita korbankan. Jadi, jika Anda memiliki pilihan 2 tempat untuk ditinggali dan harus memilih salah satu, sepertinya Anda akan merasa nyaman dan percaya Anda telah membuat pilihan yang tepat. Anda akan merasa puas dengan keputusan Anda. Namun, jika Anda memiliki 28 tempat untuk ditinggali dan harus memilih salah satu, paradoks pilihan mengatakan bahwa Anda sepertinya akan melalui waktu bertahun-tahun menyakiti diri sendiri, meragukan diri sendiri, dan mempertanyakan diri sendiri. Bertanya-tanya, apakah Anda sungguh telah membuat pilihan yang tepat, dan apakah Anda sungguh telah memilih kebahagiaan yang paling maksimal. Kecemasan ini hasrat untuk mendapatkan kepastian dan kesempurnaan serta kesuksesan akan membuat Anda tidak bahagia. Jika apa yang kita lakukan, jadi jika Anda seperti yang dulu, Anda menghindar untuk memilih apapun. Anda berusaha agar pilihan-pilihan Anda tetap terbuka selama mungkin. Anda menghindari komitmen. Di sisi lain, membaktikan diri secara mendalam terhadap suatu orang, suatu tempat, suatu pekerjaan, suatu kegiatan saja mungkin akan menghalangi kita dari banyak sekali pengalaman yang ingin kita cicipi. Namun, mengejar pengalaman sebanyak-banyaknya justru akan menghalangi kita dari kesempatan untuk mengalami nikmatnya kedalaman suatu pengalaman. Ada beberapa pengalaman yang hanya bisa Anda rasakan jika Anda telah tinggal di tempat yang sama selama 5 tahun. Ketika Anda hidup dengan orang yang sama selama 1 dekade. Saat Anda telah bekerja sama dengan keahlian atau keterampilan yang sama separuh hidup Anda. Sekarang, saya di usia menginjak 30-an, yang mana akhirnya saya dapat mengenali komitmen tersebut. Dengan caranya sendiri, menawarkan kepada Anda sebuah kesempatan yang kaya dan pengalaman yang tidak pernah ada di masa saya, dimanapun saya berada dan apapun yang saya lakukan. Jika Anda mengejar sensasi dari pengalaman yang begitu luas, setiap pengalaman yang baru, setiap orang atau barang yang baru akan berkurang kesannya. Ketika Anda tidak pernah meninggalkan tanah air Anda, negara pertama yang Anda kunjungi akan menginspirasi perubahan perspektif secara besar-besaran, karena Anda memiliki suatu dasar pengalaman yang sempit saat memulainya. Namun ketika Anda telah berpergian ke 20 negara ke-21 terasa kurang berkesan. Dan ketika Anda telah berkunjung ke negara ke-50, yang ke-51 akan terasa semakin kurang berkesan. Hal yang sama berlaku untuk
kepemilikan materi, uang, hobi, pekerjaan, teman, dan pasangan romantis atau seksual. Semua nilai dangkal yang payah yang banyak dipilih orang-orang untuk diri mereka sendiri. Semakin umur Anda bertambah, semakin banyak pengalaman yang Anda dapatkan. Semakin Anda berpengalaman, semakin berkurang secara signifikan pengaruh pengalaman baru terhadap diri Anda. Pertama kali saya minum di sebuah pesta, itu terasa luar biasa. Ke 100 kali terasa menyenangkan. Ke 500 mulai terasa seperti akhir pekan yang biasa saja. Dan ke 1000 kali terasa membosankan dan tidak penting. Kisah besar saya secara pribadi beberapa tahun belakangan ini adalah tentang kemampuan saya untuk membuka diri terhadap komitmen. Saya telah memilih untuk menolak semuanya. Hanya tinggal orang-orang dan pengalaman dan nilai-nilai baik dalam hidup saya. Saya menghentikan semua proyek bisnis saya dan memutuskan untuk fokus menulis. Sejak itu, situs web saya menjadi jauh lebih terkenal ketimbang yang bisa saya bayangkan. Saya telah berkomitmen pada satu wanita untuk jangka waktu yang lama, dan saya terkejut saat menyadari bahwa ini jauh lebih berharga ketimbang putus nyambung dan kencan satu malam yang bisa saya lakukan dulu. Saya telah berkomitmen terhadap satu lokasi geografis, dan itu membuat hubungan saya menjadi lebih berarti, asli, dan sehat berlipat ganda. Dan apa yang telah saya temukan adalah sesuatu yang sungguh berlawanan dengan intuisi, bahwa ada kemerdekaan dan kebebasan dalam komitmen. Saya telah menemukan peluang yang mengikat dan hal-hal positif saat menolak berbagai alternatif, dan pengalih perhatian dari apa yang telah saya pilih, sehingga menjadi benar-benar berarti. Komitmen memberi Anda kebebasan karena perhatian Anda tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan tidak karuan. Komitmen memberi Anda kebebasan karena ini mengasah perhatian dan fokus Anda, mengarahkannya kepada apa yang paling efisien untuk membuat Anda sehat dan bahagia. Komitmen membuat pembuatan keputusan lebih mudah dan menghilangkan setiap ketakutan akan kehilangan. Mengetahui bahwa apa yang sudah Anda miliki tidak cukup baik. Mengapa Anda bahkan stres mengejar sesuatu yang lebih lagi. Komitmen mengizinkan Anda untuk secara sadar berfokus pada sedikit sasaran yang sangat penting dan mencapai derajat kesuksesan yang lebih tinggi ketimbang mereka yang menghindari komitmen. Dengan cara ini, penolakan terhadap beberapa alternatif membebaskan kita. Penolakan terhadap hal-hal yang tidak selaras dengan nilai kita yang paling penting. Dan ukuran yang kita pilih, penolakan terhadap pengerjaan yang konstan terhadap luasnya pengalaman dan bukan dalamnya pengalaman. Ya, keluasan pengalaman sepertinya penting dan diinginkan ketika Anda masih muda. Karena itu, Anda harus ke luar sana dan menemukan apa yang tampaknya layak untuk dicapai. Namun, kedalaman pengalaman adalah letak emas terkubur, dan Anda harus tetap berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Itulah hubungan yang sejati dalam karir, dalam membangun gaya hidup yang luar biasa, dalam apapun juga. Demikian pembacaan subbab terakhir dari bab 8 atau subbab keempat dari bab 8. Selanjutnya saya akan membaca bab terakhir dari buku Atomik sebuah seni untuk bersikap bodo amat, yaitu bab 9.
yang akan saya bacakan di video berikutnya.